Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hai, salam adik-adik semua ya. Happy Sunday dan selamat datang kembali di dalam ibadah online Sunday School kita hari ini. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya join dan bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang ya. Kami berbahagia, kami bersuka cita adik-adik boleh bergabung bersama kami hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu sediakan masa adik-adik di minggu-minggu yang akan datang agar adik-adik selalu dapat bergabung bersama kami. Dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Alright adik-adik, hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia dan kemurahan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jadi mari kita mau menyiapkan hati, pikiran, jiwa raga kita masing-masing. Kita mau memulakan ibadah online kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia, kemurahan, dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, keselamatan, kesehatan, dan semangat yang selalu Kau berikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Urapi setiap kami Tuhan Yesus dengan kasih karunia dan kuasa dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk belajar firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu hari ini. Kami serahkan Tuhan Yesus keseluruhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, mari sama-sama kita dengan penuh semangat kita mau memuji Tuhan. Oleh kasih Tuhan
sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita sudah memuji Tuhan. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tentu sudah siapkan bukan Alkitab masing-masing? Kita akan buka dan belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam Amsal. Amsal di Perjanjian Lama ya. Amsal kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Haleluya, ini firman Tuhan ya. Adik-adik, paham tak dengan firman Tuhan hari ini? Untuk lebih pahamnya, kita akan tengok satu cerita yang berikut ini ya. Di sebuah hutan hiduplah 3 orang sahabat, yaitu si tikus, si babi, dan si ayam. Mereka adalah sahabat baik dan mereka suka bermain bersama-sama. Pada suatu hari, ketika si tikus dan si babi sedang bermain, tiba-tiba ada sebuah apel. Ya, apel itu jatuh dari pohon. Pluk. Oh, kelihatannya apel itu enak sekali ya. Si babi dan si tikus sama-sama ingin memakan apel itu. Kalau menurut si tikus, dia bilang kita bagi 2 saja apel ini. Karena apel ini kan memang gak ada yang punya dan dia hanya jatuh dari sebuah pohon. Tetapi si babi tidak mau. Dia bilang, tidak ah. Kan aku yang melihat duluan apelnya. Aku gak mau berbagi. Waduh, bagaimana ini ya? Lalu teman mereka, si ayam datang. Ketika mendengar masalah tentang apel itu, si ayam memberikan usul. Bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan? Siapa yang besok bisa pergi ke atas bukit
Terlebih dahulu, dia adalah pemenangnya. Si babi langsung setuju. Baik, setuju. Siapapun besok yang bisa pergi ke atas bukit, dia adalah pemenangnya. Wah, si tikus pun mau tidak mau menerima saja tawaran untuk perlombaan itu. Walaupun si tikus merasa sedih. Aduh, bagaimana aku bisa menang? Karena si babi itu kan lebih cepat larinya daripada aku. Gimana ya? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, si tikus punya ide. Dia mulai mempersiapkan sebuah tas yang akan dia bawa ke atas bukit. Si babi yang melihat itu pun menanyakan, "Hei tikus, kita sudah mau lomba. Kenapa kamu membawa sebuah tas?" Tikus selalu bilang, ini adalah perlengkapan untuk aku berpesta di atas bukit nanti. Jadi nanti aku bisa makan apel sambil enak-enakan, santai-santai di sana. Wah, si babi lalu bilang, tunggu. Jangan mulai dulu lombanya, sebentar. Aku juga mau mempersiapkan perlengkapan untuk pesta. Karena aku yakin akulah yang akan menang. Si babi pun pergi sebentar. Dia lalu mulai mempersiapkan perlengkapan untuk berpesta. Dia yakin aku pasti menang dan aku akan berpesta nanti. Lihat, dia mulai memasukkan barang-barang ke dalam sebuah tas yang akan dia bawa ke atas bukit. Tapi rupanya si babi tidak tahu bahwa si tikus diam-diam dia masuk ke dalam tasnya si babi. Mau apa dia ya? Baiklah, apakah perlombaan sudah bisa dimulai? Si ayam menanyakan. Oke, aku setuju. Si babi bilang begitu. Si tikus, entahlah dia ada di mana. Pasti dia akan kalah nanti ya. Oke, kita mulai saja perlombaannya. Lalu si ayam mulai berkokok. Dia mulai berkokok dan berlarilah si babi. Dia berlari terus ke atas bukit. Namun demikian, rupanya ketika hampir mencapai atas bukit, si tikus tiba-tiba melompat dari tasnya si babi. Iya, saat itu babi sudah kecapean banget. Si tikus melompat dari tasnya si babi dan dia berlari langsung ke atas bukit. Wah, menanglah si tikus itu. Menang dia. Saat dia menang, si ayam pun memberikan hadiahnya, yaitu sebuah apel. Tikus senang sekali karena dia menang. Tetapi si babi menjadi marah. Dia merasa, seharusnya aku yang dapat apel itu. Kok malah si tikus yang menang? Dia marah sekali adik-adik ya. Si tikus lalu cepat-cepat mempersiapkan perlengkapan pestanya. Karena ia akan segera makan apel itu. Si babi masih kesal sekali. Namun demikian, si tikus dengan baik hati berkata kepada babi, "Hai temanku babi, kamu jangan marah-marah. Nih, kita bagi 2 apelnya ya. Bahkan kalau si ayam mau juga bisa aku bagi. Kita bagi ya bersama-sama ya. Sehingga kita semua bisa makan apel." Wah, mendengar itu, si babi dan si ayam bersuka cita karena tikus mau berbagi untuk mereka semua. Lihat, babi yang tadinya memusuhi dan serakah, dia sekarang merasa malu juga ya. Rupanya si tikus sangat baik hati dan ingin berbagi. Si tikus tidak berusaha mengejek atau menghinanya, walaupun si babi sudah kalah. Baik hati sekali ya. Semoga adik-adik juga bisa baik hati seperti itu ya. Haleluya, melalui firman Tuhan dan juga cerita yang baru saja kita tengok bersama-sama ya, dikatakan di dalam firman tadi bahwa kita tidak boleh menahan kebaikan kepada orang lain adik-adik kalau kita mampu melakukannya. Seperti cerita tadi, tikus dia mampu berbuat baik, dia mampu berbagi. Jadi dia pun mau untuk berbagi. Kita pun sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pun diharuskan adik-adik, kalau ada orang yang memerlukan pertolongan kita harus menolong mereka kalau kita mampu melakukannya.
Kalau kita mempunyai mungkin uang atau segala sesuatu adik-adik ya, barang yang kita ada dan orang lain memerlukannya, kalau kita mampu memberkati mereka, kita mampu memberi mereka, kita pun harus menolong dan memberi mereka ya. Dan ingat adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Natal adalah hari di mana biasanya kita akan berharap menerima hadiah. Dan Tuhan sudah memberikan hadiah terindahnya ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita pun harus mempersiapkan hadiah kita, mempersiapkan apa yang kita ada untuk dapat memberikan hadiah kepada orang lain yang memerlukan adik-adik, sebagai wujud syukur kita, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, dan juga sebagai wujud bahwa kita mengasihi orang lain. Jadi mulai hari ini kita harus belajar adik-adik untuk melakukan kebaikan, untuk menolong orang lain yang memerlukan pertolongan kita. Alright adik-adik, itu saja ya pelajaran dan juga ibadah online kita hari ini. Jangan lupa untuk share video ibadah online ini kepada semua kawan-kawan adik-adik ya, agar mereka juga terberkati melalui video-video ibadah ini ya, sehingga mereka pun boleh dapat bergabung bersama kita ya untuk beribadah bersama-sama. Alright adik-adik, mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur pada Tuhan untuk menutup juga ibadah online kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Melalui firman-Mu hari ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti dan menyadari bahwa kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi harus selalu peduli kepada orang lain di sekeliling kami, dan kami mau untuk berbagi, kami mau menolong, kami mau mengasihi orang-orang di sekeliling kami, terutama mereka yang memerlukan pertolongan dari kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus dengan berkat jasmani dan rohani, beserta keluarga kami dimanapun kami berada, dan biarkan kami Tuhan Yesus melalui berkat-Mu itu kami dapat menyalurkannya untuk memberkati orang lain di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keseluruhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, jangan lupa untuk selalu beribadah setiap hari Ahad. Kita akan berjumpa next week atau juga di lain kesempatan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini ya. See you next time. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye.